Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta SPMA dimanapun Anda berada, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube tontonan SPMA. Mudah-mudahan berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Guru kita Ustaz Haji Jamal bin Ali beserta segenap pengurus Masjid Jami'ah Huda, para asatidzah, para bapak ibu jamaah sekalian, saya mohon izin duduk di tempat ini. Sebenarnya saya takut juga nih isi di sini ya, banyak duduk-duduk dengan asatidzah, tapi atas desakan teman-teman termasuk guru kita Ustaz Haji Jamaluddin Ali, ya saya Bismillah saya duduk di masjid ini, mudah-mudahan bermanfaat kiranya. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang keliru mohon diluruskan, diingatkan, takut ada yang salah, ada yang lupa. Mari kita awali mudakarah di pagi ini dengan membaca satu suratul Fatihah. Saya doakan kepada guru-guru kita, sangat pilihan dekolan, orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya, mewakafkan pikirannya, tenaganya, hartanya, dan semuanya yang telah pulang ke rahmatullah, kiranya Allah ampuni segala kesalahannya. Yang masih hidup semoga diberikan kekuatan, kesehatan untuk selalu menjalankan syiar Islam. Dan kita doakan guru-guru kita, Fatihah ila walidina wa walidikum wa amwalina wa amwalikum wa amwalil muslimina wa amma khususan ila waliya'ala ma'afihi hasbiyallah min hidayah min hadi Abdul Rahim min hadi Qasr min hadi Mulid wa ila walidati hadi Siti Zuwaidah binti Hadi Hasanuddin bin Ain wa ila walidati Marzuki bin Sulsal Muhammad Qadir wa Ahmad Malik Bakir wa ila walidati Malik Ahmad Syafi'ah Allah Ya'lam Syekh Ahmad Zayyad Muhammad Sadri Bukhari wa ila walidati Haji Mudin Kamal wa ila walidati wa liman assasa hadha al-masjid wa jami'a al-hadirin wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Satu kali lagi kita baca Fatihah untuk sahib dari penulis kitab ini, ya, Al-Habib As-Sayyid Al-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah jadikan bukunya untuk Riyadil Jannah dan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Fatihah.
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الواحد الماجد الجواد الوهاب الرزاق الحنان المنان. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Esa, yang agung, yang pemurah, yang Maha memberi rizki, Tuhan yang penyayang dan banyak karunia-Nya. Ini bagian daripada mukadimah. Jadi pantaslah kita memuji Allah dengan segala pujian-pujian yang kalimatnya itu mengandung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, memang kita ini wajib mencintai Allah. Makanya seringkali kita ketemu di kitab-kitab wa 'alaika bil hubbi billah. Jadi kita harus cinta kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang memberikan kehidupan, yang memberikan rezeki, yang memberikan segala-galanya. Jadi kalau kita perhatikan dari ini semua, cinta itu bisa timbul dari dua, min jihatin nawar wa min jihatin tafdil. Ya, yang pertama adalah dari sisi karena adanya pemberian, yang kedua karena adanya kelebihan dari yang dicintai. Contoh, kalau kita mencintai Allah dari sisi tafdilnya, dari segi keistimewaannya, itu memang sangat-sangat pantas. Ya, Allah yang maha indah, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha. Tapi ada juga kita, kalau cinta itu min jihatin awal, karena kita mendapati sesuatu. Ya, contoh saya ambil anak muda, ya, barangkali dia akan merasakan jatuh cinta kepada seseorang, bukan saja dari sisi kelebihan, mungkin anak mudanya cantik, mungkin yang pemudinya cantik, yang anak mudanya tampan, ada nilai plusnya, itu akan muncul rasa-rasa cinta. Yang kedua, dari sisi nawar, kita dapat pemberian, contoh perhatian, ya, contoh barangkali kalau anak muda merancong bawa martabak bangka, kan begitu ya. Nah, ini karena ada perhatian. Barangkali juga ketika kuliah itu ada perhatian serius, ketika ada kesulitan dibantu, sehingga muncul ada benih-benih di situ ya. Makanya aslul mahabbah bil hadiah, cinta kasih itu timbul manakala ada hadiah. Hadiah itu bisa materi, bisa immateri. Pantas jadi kalau kita memuji Allah dengan sifat-sifat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi ba'asa Muhammadan khatama anbiya'ihi wa risalatihi ila jami'il insi wal jani. Allah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai nabi terakhir. Ya. Saudara, memang Nabi itu sempat bersedih ketika putranya yang bernama Ibrahim wafat di kala kanak-kanak.
Kan Nabi anaknya ada yang namanya Fatimah Zahra, yang Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Ruqayyah, ada Ummi Kalsum atau Ummi Kulsum ya, ada Abdullah, ada Qasim atau Qasim, ada Ibrahim. Nah, Nabi ketika Sayyidina Ibrahim wafat, Nabi sempat sedih juga. Kata malaikat Jibril memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan anak-anak dari Nabi kita yang laki-laki. Kalau yang lain kan sempat menikah ya, termasuk yang punya anak adalah Sayyidah Fatimah. Ketika Nabi kita bersedih, itu malaikat Jibril memberitahukan bahwa kenapa anakmu yang laki-laki diwafatkan ketika masih kanak-kanak. Sebab begini katanya, dijelaskan ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau seandainya anak Nabi yang laki-laki hidup sampai dewasa, maka nanti Nabi itu akan ada masalah lagi di kemudian hari. Ini secara logika. Pertama, kata malaikat Jibril dalam penjelasannya, Nabi Allah Ibrahim punya anak, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dari garis keturunan Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Jadi bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Nabi Allah Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Mereka punya anak jadi nabi. Kalau anak engkau dewasa tidak jadi nabi, maka itu sebuah aib. Masa bapaknya mulia, anaknya tidak mulia? Kalau seandainya anakmu diangkat jadi nabi, maka engkau bukan lagi nabi akhir zaman, bukan lagi khatamun nubuwah. Jadi makanya anak beliau diwafatkan yang laki-laki di dalam masih kecil. Makanya nanti garis keturunan Nabi dari Sayyidah Fatimah yang melahirkan Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Termasuk penulis kitab ini nasabnya itu sanadnya garis keturunannya ke Sayyidina Husain, karena Al-Husain ini penulis kitab ini ada makomnya di Zambar di Yaman sana ya. Jadi negerinya para aulia. Ya kalau ada rezeki silakan ke sana nanti ya. Makamnya para aulia ya, ada Sinal Pagi Muqaddam ya, penulis kitab Surah Tauhid dan sebagainya. Banyak banget. Jadi alladzi ba'atsa Muhammadan khatama anbiya'ihi, yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, nabi terakhir, birisalatihi, dengan risalahnya, ila jami'il insi wal jan, kepada risalahnya ini untuk siapa? Semua kalangan, baik jin maupun manusia. Makanya Nabi kita itu Muhammadun Sayyidul Kaunaini wassaqalain, gitu ya, wal fariqaini min urbin wa min ajami.
wa anzala alaihi al-furqana, dan telah menurunkan Al-Furqan, yaitu kitab suci Al-Quran, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bagian daripada kitab samawi. Ya, kan ada Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Itu yang asli semuanya. Namun belakangan kan banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para pengikut-pengikut masing-masing. Ya, ditambah lagi ada suhuf. Ya, suhuf yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam sebelum menerima kitab Taurat. Ya, ada suhuf Ibrahim. Makanya kita tadi dibaca oleh imam, ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Itu dalam ulama menjelaskan tidak usah dijawab alaihi wassalam. Tapi kalau menyangkut du'a'iyah, baru silakan dijawab dengan masing-masing jawabnya. Ya, ya, apa namanya, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu dianjurkan kita menjawab Allahumma hasibni hisaban yasira. Atau ketika imam baca alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, itu dianjurkan kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan ayat-ayat yang terkait dengan masalah azab kita mohon perlindungan, masalah apa namanya, yang ada doa juga kita menjawabnya. Itu mustahab. Tapi kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa, gitu ya. Fihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Minal huda wal furqan, ya. Di dalamnya, ya, dalam Al-Quran itu hudan linnasi, petunjuk untuk umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqani, dan penjelas daripada hidayah itu, petunjuk itu, sekaligus juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Tapi saudara sekalian, tidak, kalau memang mengambil dari Al-Quran saja tanpa kita menyandingkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ya, tanpa menyandingkan ya dengan hadis, dengan ijma, ya dibutuhkan, ya. Ya, sebagai contoh saja, aqimis sholah, ya. Kemudian ayat-ayat yang terkait dengan sholat, ya. Wa aqimis sholat dari dzikri, semuanya juga itu hanya sebatas perintah sholat. Tapi kita tidak tahu sholat yang mana saja nih. Melalui hadis Nabi, nanti ada yang namanya sholat zuhur, ada yang namanya sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian nanti ada penjelasan-penjelasan dari Nabi, kemudian sama ulama dijadikan ijma, yang kemudian kita kenal satu persatunya, ya, dari rukun sholat itu. Makanya ada Quran, ada hadis, ada ijma,
menjelaskan. Nah, melalui hadis itulah yang menjelaskan. Dari hadis yang belum kita bisa nanti dijelaskan oleh para ulama ulama. Nah, makanya Al-Quran itu adalah fariqum bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Wa syar'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya seperti apa yang telah Allah pesankan, Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi semuanya para nabi, al-anbiya'u ikhwatun li'allah. Jadi para nabi itu kayak saudara satu ayah. Jadi nabi itu kayak saudara satu ayah. Semuanya akidahnya sama, ya. Rukun imannya sama. Percaya kepada Allah, ya, malaikat, kepada kitab sucinya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, takdir Allah baik maupun buruk, sama semuanya. Cuman nanti yang membedakan itu ada syariatnya yang agak berbeda. Kayak umat Islam adalah umat yang terbaik. Allah unggulkan daripada umat-umat yang lain. Contoh, kalau Nabi Allah Musa alaihissalam, umatnya itu kalau pakaiannya kena najis itu harus dibuang, harus dipotong, digunting. Tapi kan kalau umatnya Nabi Muhammad SAW masih bisa dicuci. Ya, baju kita kena najis, harus dicuci. Bisa dengan cara al-haddu wal-haddu, bisa dengan cara digosok, bisa dengan cara dikering-kering kalau ada najisnya itu. Kalau sudah dicuci, nanti najisnya itu tidak bisa hilang, masih ada yang tersisa, ya, barangkali ada warna, barangkali ada bau yang udah susah dihilangin, itu kan makhluk. Tapi kalau sekarang barangkali bau bisa dihilangin, ya, ada molto, apalagi itu pewangi, kebenceng buat hilangin yang lain-lain, saya sebagai pemutihnya gitu. Tapi itulah keuntungannya. Kerjaannya sedikit, pahalanya banyak. Suatu ketika ada mau terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, ada orang non-muslim tapi ikut bergabung dengan kaum muslimin. Dia tanya, ya Rasulullah, saya perang dulu kemudian masuk Islam, atau masuk Islam dulu baru perang? Kata Nabi, asli summa qatil, masuk Islam dulu baru perang. Rupa-rupanya itu orang gugur dalam peperangan itu. Kata Nabi, mana orang yang tadi masuk Islam sekuran? Kata sahabat, gugur ya Rasul. Kata Nabi, amilan qalilan wa ujira katsiran. Kerjaannya sedikit tapi pahalanya besar, langsung surga kan. Baru masuk Islam, baru mengucap 2 kalimat syahadat, berarti kan semua kesalahannya sudah dihapus oleh Allah.
terus perang, gugurnya syahid lagi, ya, maka kerjaannya sedikit, pahalanya besar. Ada yang mau begitu? Mikir juga ya. Hanzola kan begitu, Hanzola, ya, Hanzola baru pengantin baru, ya Allah, baru bercanda sama istrinya, ada panggilan perang ya. Akhirnya kan gugur, belum sempat mandi junub. Tapi kata Nabi dimandikan oleh malaikat. Ya kalau tidak dengar azan subuh, ya ada pengajian Kemenangir, Kerobil dan sebagainya di sini, penanten baru nanggung kan, walaupun sudah terhei, ya tanggung belum ada, udah ada belum komat, baru mendengar suara besar Jamal, baru takbiratul ihram, belum. Ya begitulah ya orang sekarang ya. Makanya orang dulu itu luar biasa. Walaupun kamar mandinya, tempat duduknya dan lain-lainnya di luar dari rumahnya di belakang, ya, tapi semangat ibadahnya luar biasa. Orang sekarang kadang-kadang kamar mandinya adanya di dalam kan, bukan hanya di dalam rumah, di dalam kamar, tapi semangat ibadahnya sudah mulai agak berkurang. Bukan orang sini, orang sini luar biasa kalau orang sini. Saudara saya semua ini ya, di latar belakangnya saya sudah paham. Buktinya, masalah ini, Pak Nur ini. Wa faddala dinahu ala sa'ilil adyani. Nah ini tadi ya. Dan Allah istimewakan agamanya di atas sekalian agama. Itu yang tadi saya bilang ya. Kerjaannya sedikit, pahalanya banyak ya. Ya, sholatnya 5 waktu, puasanya 1 bulan. Ya, Nabi Daud sehari puasa, sehari. Jadi kita karunia luar biasa. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Dan Allah jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrama khalqihi alaihi. Nah inilah Nabi kita adalah afdalul makhluqat, ya, makhluk yang paling utama Nabi kita. Ya mungkin kita suka dengar ya di gosidah ya di maulid bagaimana sifat dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin-nasi. Nah ini juga ya. Allah jadikan umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang pernah ada dari kalangan manusia. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Musa, Isa dan sebagainya. Dari umat-umat yang pernah ada, yang terbaik adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus bangga. Ya, orang lain sekarang banyak berlomba-lomba menjadi umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada umat Nabi Muhammad karena satu alasan dia tinggalin itu sebagai umat Islam. Karena satu dan lain halnya. Ya barangkali karena faktor pernikahan, barangkali karena faktor materi, ya
barangkali juga karena faktor kedudukan ya. Dulu ada kawan saya cerita, dia cerita karena dia